Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Mansur, advisor BPP SPAM. Kita bertemu kembali dan kali ini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu perencanaan dan penyiapan kerjasama solicited project. Perencanaan kerjasama mencakup 6 kegiatan dan pada kesempatan ini saya akan lebih menekankan pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama penyusunan rencana anggaran dana kerjasama, kedua identifikasi dan penyusunan usulan kerjasama, ketiga pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana kerjasama. Output dari tahap perencanaan adalah studi pendahuluan. Rencana anggaran disusun untuk keseluruhan kebutuhan anggaran pada setiap tahap kerjasama. Anggaran dapat bersumber dari APBN, APBD, anggaran BUMN atau BUMD, hibah, dan pinjaman atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Identifikasi usulan proyek kerjasama SPAM dilakukan dengan menyusun studi pendahuluan dan konsultasi publik. Studi pendahuluan merupakan kajian awal yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan SPAM serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan badan usaha pelaksana melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau business to business. Studi pendahuluan paling kurang memuat rencana bentuk kerjasama, rencana skema pembiayaan kerjasama dan sumber dananya, dan rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. Kajian dalam studi pendahuluan meliputi analisis kebutuhan atau need analysis, kriteria kepatuhan atau compliance kriteria, kriteria faktor penentu nilai manfaat uang, analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut. Berdasarkan kajian tersebut, selanjutnya diputuskan lanjut atau tidak lanjut rencana proyek kerjasama yang bersangkutan. Penyiapan kerjasama mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Penyiapan prastudi kelayakan, konsultasi publik, penjajakan minat pasar, kegiatan pendukung. Penyiapan prastudi kelayakan terbagi menjadi 2, yaitu kajian awal prastudi kelayakan dan kajian akhir prastudi kelayakan. Kajian prastudi kelayakan dilakukan oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK. Kajian awal prastudi kelayakan atau pra-FS terdiri dari kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk KPBU dalam penyediaan SPAM, kajian risiko, kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan atau jaminan pemerintah, dan kajian mengenai masalah yang perlu ditindaklanjuti atau outstanding issues. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan kajian awal pra-FS adalah pertama, rencana proyek yang bersangkutan akan memerlukan dukungan VGF dan PDF atau tidak, dan rencana proyek yang bersangkutan memerlukan dukungan penjaminan dari BUPI atau tidak. Dalam hal rencana proyek memerlukan dukungan VGF dan PDF, penyusunan kajian awal pra-FS juga harus memperhatikan peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan persyaratan pemberian dukungan tersebut.
dalam hal rencana proyek memerlukan dukungan penjaminan dari BUPI, PJPK harus pula memperhatikan peraturan yang terkait dengan pemberian dukungan penjaminan dan melibatkan BUPI dalam setiap pembahasan kajian pra-FS. Kajian akhir prastudi kelayakan pada dasarnya merupakan penyempurnaan data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran kelayakan, serta kesiapan kerjasama yang sebelumnya telah tercakup dalam kajian awal prastudi kelayakan, termasuk penyelesaian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Demikian penjelasan modul 2. Dan untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait modul 2 ini, silahkan membuka website BPP SPAM. Sampai jumpa di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.